Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Novia Setiana dari kelas B Prodi Pendidikan Agama Islam dari IAIN Palangkaraya. Di sini saya akan memaparkan beberapa hadis untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester saya dengan dosen pengampu Ibu Hajah Yuliani Halfiah MPDI. Materi yang pertama yaitu rasa malu sebagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansori wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Artinya, hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seorang sahabat Ansor yang saat itu sedang memberi pengarahan kepada saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan ia begitu, karena sesungguhnya malu adalah sebagian dari iman." Jadi di sini dapat saya simpulkan, malu adalah sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau kurang sopan. Islam sendiri memerintahkan pemeluknya memiliki sifat malu karena dapat meningkatkan akhlak seseorang menjadi tinggi. Orang yang tidak memiliki sifat malu, maka akhlaknya akan rendah dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Materi yang kedua yaitu tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Dengan judul Cinta Sesama Muslim Sebagian dari Iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagai mana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasai. Jadi kita sebagai seorang muslim harus sama-sama mencintai kerabat atau saudara kita sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Materi yang ketiga yaitu tentang materi persaudaraan, yaitu judulnya memelihara silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Anasi bin Maliki radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu ayyabsutalahu rizquhu ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dilanjutkan umurnya, hendaklah menyambung hubungan keluarga atau kerabat." Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwasanya kita sama muslim harus saling menjaga silaturahmi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ikhlas beramal. Saya mengambil judul syirik kecil atau riya. Hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mahmudi bin Labidin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asgharu ar-riya'u. Artinya, dari Mahmud
bin Labid radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil atau riya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus menjauhi sifat riya atau syirik kecil. Materi yang kelima yaitu tentang tingkah laku terpuji. Saya mengambil judul tentang pentingnya kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amamatal Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bibaitin fi raudil jannati liman taraka miro'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fil a'lal jannati liman hasna khulquh. Artinya, dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menjamin suatu rumah di tepi surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan kedustaan meskipun di saat bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik. Sunan Abu Daud, hadis nomor 4167. Jadi kita sebagai seorang muslim harus bisa mengutamakan tentang kejujuran, di mana di situ sudah diterangkan dalam hadis bahwa terdapat banyak manfaat dan terdapat banyak tentang faedahnya atau hadiah ketika Maha Pencipta kita memberikan suatu hadiah kepada orang yang mengutamakan kejujuran. Materi keenam yaitu tentang tingkah laku tercela. Saya mengambil judul larangan konsumtif atau boros. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bagimu 3 perkara dan membenci 3 perkara. Dia menyukai kalian supaya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalian berpegang teguh dengan agamanya dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Jadi di sini kita sebagai seorang muslim harus menjauhi sifat boros atau berbuat boros. Materi yang terakhir atau materi selanjutnya yaitu tentang larangan menimbun dan monopoli. Saya mengambil judul larangan menimbun barang pokok. Bismillahirrahmanirrahim. An Ma'mar bin Abdillahi radhiyallahu anhu an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakirul illa khati
Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidaklah orang yang menimbun barang melainkan ia berdosa karenanya. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi karena al-insanu mahalul khata' wa nisya. Manusia tempatnya dosa dan salah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.